Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini, Ane bakal nge-share gimana cara Ane dapat part-part PC murah dan ya bagus menurut Ana di marketplace di Tokopedia. Pada versi ini kita bakal coba nyari barang di Tokopedia dengan metode Ane. Oke, langsung aja kita buka dulu marketplace-nya. Ini nggak ada promosi apa-apa dari Tokopedia atau mungkin dari brand bersangkutan atau toko bersangkutan. Cuma kita bakal coba aja metode Ana. Karena banyak yang komen di video itu katanya, alah harganya nggak segitu, alah ini gue nggak nemu. Ya mungkin karena kemarin juga ada fenomena dolar itu menguat dan memang part piece itu pada naik semua dan para penjual itu kayak nggak mau nurunin lagi harga ininya apa namanya part-part PC karena ya udah PW harganya di situ. Oke, langsung aja. Sekarang Ana bakalan nge-share gimana cara Ana mencari part-part PC biar mendapatkan harga terbaik. Ya, yang otomatis yang bersahabat sama kantong dong. Oke, pada video sebelumnya Ana pernah bahas kalau Ana pernah beli VGA card RX 460 4 GB dengan harga 900 ribuan. Ya memang harganya 900 ribu dan Ana nggak bohong karena harganya memang segitu pada saat itu. Kalau sekarang mungkin karena memang kemarin ada fenomena dolar menguat, kayaknya harganya juga nggak bakal segitu, tapi ya nggak jauh-jauh harganya. Oke, langsung aja di sini kita bakal coba cari RX 460 4 GB ya. Yes. Nah, di sini keluar barangnya langsung kelihatan harganya ada yang 980.000. Ya, karena nah ini dia barangnya, harganya 1 juta. Kalau gini enak ya, langsung ketahuan harganya, bisa kita lihat di sini udah kelihatan harganya. Tapi kalau kasusnya seperti ini. Nah, kalau di sini kita masih jelas juga harganya. Di video Anda sebelumnya Anda pernah bahas RX 470 HIS 8 GB dan Anda dapatnya itu di harga 1,150.000 ya. Di sini juga ya harganya nggak jauh-jauh dari segitu ya, walaupun agak sedikit lebih mahal. Terus gimana cara metode Ana mencari VGA card terbaik ya? Ini caranya. Pertama, kita harus mengandalkan semua fitur yang ada di marketplace, khususnya di ini marketplace Tokopedia. Fitur yang paling sering Ana pakai adalah fitur urutkan. Karena ini penting banget fitur urutkan ini. Dengan ini kita bisa melihat apa yang ingin kita lihat pertama kali. Contohnya di sini kita cari harga terendah. Cek, di sini bakal keluar kalau harganya yang ditampilkan dari terendah lebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan tuh GPU RX 470 8 GB sale, kita lihat. Walaupun kita tahu ini ya pasti bekas mining kan dan ya itu beresiko. Cuma kan kita tahu harganya emang ada loh yang harganya segini itu. DVI only. Dan juga mulai dari harga 800 ribuan kalian udah bisa mendapatkan si RX 470 4 GB ya. Seumpama nih, gue pengen beli nih VGA card truk gitu kan. Nah, gue tertarik banget nih, gila nih murah banget dan duit gue cuma segini. Nah, pertama harus kita lihat adalah stoknya. Nah, stoknya harus kita lihat, kita tanya ke penjualnya. Stoknya masih ada atau enggak, karena khawatir saat kita bayar ya stoknya habis dan itu memang merepotkan ya buat Ana. Selanjutnya kalau kita udah tanya stoknya, yang paling penting adalah kita lihat apa namanya? History atau tokonya. Tokonya itu seperti apa? Apakah dia itu toko atau mungkin dia itu dari orang pribadi seperti kita juga atau mungkin ya sebuah korporasi.
Nah, di sini bertanda kalau misalnya emang dia cuma jual satu barang, berarti dia itu pribadi, orang sendiri. Nah, lalu kalau memang udah ter apa namanya stoknya ada, seumpama stoknya ada dan emang tokonya terpercaya, kalian langsung chat aja orangnya itu bekas penggunaan apa. Seumpama VGA card RX 470 4 GB ini udah langsung terlihat kalau dia tuh bekas mining edition. Ya mining edition berarti ya bekas mining kan. Nah, yang agak sulit kalau misalnya tulisannya cuma Power Color RX 470 8 GB DDR-nya. Sampai kalau tulisannya sampai sini saja, kita bakal tidak tahu apa bekas penggunaannya. Nah, maka kita harus melihat ke sini deskripsi. Jangan lupa dilihat deskripsi. Kalau ini emang bekas mining. BIOS udah di flash ke RX 470 undervolt BIOS serial lupa. Berarti ini RX 470 bekas mining. Udah jelas. Jadi kalian harus pertimbangkan pertama itu lihat apa namanya jangan langsung tergiur oleh harganya. Kita lihat dulu stoknya. Habis itu ya harganya juga kita harus tahu harga pasaran kan, pasarannya berapa. Kalau seumpama lebih murah, kita harus sedikit curiga karena ini adalah jalan teraman ya buat kita dapat barang yang terbaik. Kita harus curiga kalau emang itu barangnya terlalu murah karena ya daripada kena korban penipuan. Nah, terus kita lihat ini bekas penggunaan apa. Di sini dia udah jelas-jelas ngomong bekas mining. Ya, itulah pertimbangannya. Nah, di sini Ana bakal coba yang agak sulit ya karena memang banyak orang yang tidak mendapatkan barang termurah dari seri Vega Card ini, yaitu RX 580. Ya umumnya kalau kalian lihat RX 580 itu berkisar harga 3 jutaan 2 jutaan lah ya kan. Cuma bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harga termurah dan terbaik ya. Termurah belum tentu terbaik, tapi kalau termurah terbaik itu ya udah mantep lah. Kita coba dulu di harga terendah. Trek. Nah, kalau kita udah lihat ke sini, kita bisa menyimpulkan bahwa harga terendah dari RX 580 4 GB itu berkisar 1,4 jutaan sampai 1,5 jutaan itu termurah. Dan ini kalau kita lihat di sini, ini udah banyak banget yang beli dan udah banyak testimoninya ya, walaupun kita benar-benar nggak tahu testimoni aslinya seperti apa kan. Cuma di sini udah terbukti ya kalau kita mematok secara testimoni, ini testimoninya bagus. Nah, dengan harga yang ditawarkan ya lumayan lah di harga yang di seri RX 580 itu yang harganya memang 2 jutaan ke atas, ini ditawarkan 1,15 juta. Nah, selanjutnya apa yang kita harus tanyakan lagi? Nah, biasanya VGA card-nya itu ya kayak sebelumnya kita bahas RX 470, sorry ya bertele-tele. Kita tanyakan stoknya. Setelah itu apa? Setelah itu kalau stoknya udah ada, nah, kita lihat tokonya. Di sini dia udah punya 1, 2, 3 ulasan ya, ini berarti dia kayaknya toko yang emang menjual barang banyak. Kalau udah kita lihat tokonya, ya ini kayaknya lumayan apa namanya, terpercaya. Nah, kita lihat nih barangnya apa. RX 580 4 GB. Nah, port hanya DVI. Itu berarti ada spekulasi kalau Vega Card ini bekas mining. Ternyata memang selama stok ada berarti masih ready, selama iklan ada berarti masih ada barangnya. Dia udah ngaku kalau barang ini emang ex mining 8 bulan. Ya walaupun nggak tahu juga sih beneran 8 bulan atau mungkin setahun atau gimana. Intinya dia udah ngaku kalau ini bekas mining ya. Pertimbangannya bekas mining itu kembali ke kalian sendiri. Karena memang di harga segini kalian tuh bakal sulit mendapatkan VGA card RX 580 di harga 1,5 juta kalau nggak bekas mining. Jadi beli VGA card bekas mining itu kayak gambling lah, kayak ya untung-untungan gitu kan.
Nah, no debu meaning di AC. Nah, barang terawat batangan ya, berarti kalian cuma dikirim ya batangan doang. VGA card tok udah. Nah, garansi personal 1 bulan. Nah, kalau udah dikasih garansi personal berarti kalian itu ya sedikit aman lah, bisa nyobain VGA card. Mungkin sampai hari ke 25 nih VGA cardnya ada masalah, kalian masih bisa klaim, masih bisa komplain. Cuma anak pribadi sih belum, gue pribadi sih belum pernah coba klaim kayak ginian ya, karena memang ya alhamdulillah selama ini barang yang gue beli nggak ada masalah. Nah, kalau kita udah lihat deskripsinya dengan jelas, kita baca, jangan sampai ada yang kelewat, karena kalau ada yang kelewat itu bisa jadi, kalau ada yang terlewat walaupun itu sedikit ya, itu bisa jadi alasan seller untuk menolak refund kita, atau mungkin saat kita komplain eh, di apa namanya saat kita komplain itu bakal berbelit-belit. Oke, kita udah selesai nih di bahas deskripsi. Langsung kita lihat ulasan. Ya ini yang paling penting ya bagi gue ya. Gue paling senang sih lihat ulasan ya, karena emang ulasan itu ya orang udah beli dan dia udah testimoni apa aja yang dia dapatkan. Nah ya di sini overall ulasannya lumayan. Nah yang menarik apa? Kita lihat ulasan yang agak sedikit jelek ya, maksudnya yang ngasih bintang terendah gitu kan. Barang sudah dicoba akan tetapi terdapat masalah mengenai menyala barang tersebut. Apakah di sini ada garansi ataupun semacamnya yang mungkin bisa membantu? Nah, ini berarti dia dapat masalah ya, karena ada aja sih barang yang ya namanya barang bekas ya, pasti ada aja yang bermasalah. Oke, itu RX 580. Tapi saran terbaik dari aneh kalau bisa ya, kalian nyari RX 580 atau apapun VGA card itu atau part PC itu, kalau bisa kalian membeli VGA card itu bekas pemakaian pribadi, karena bekas pemakaian pribadi itu mau dibilang lebih aman lah. Dan juga kita bakal coba, kalau kita tadi udah nyoba nyari si kubu merah AMD, coba kita bakalan cari Nvidia ya. Di sini kita bakal coba cari GTX 1060 yang 6 GB track gitu kan. Jebret, wah VGA card apa namanya GTX 1060 6 GB itu emang udah mahal-mahal banget. Gimana cara mencari yang lebih murah ya? Kita sesuai metode tadi, kita coba cari harga terendah ya, karena emang kere-hore gitu kan, nggak bisa ditolong emang kere-hore ini. Nah di sini ada barangnya Palit Digital Alien, coba kita cek secret. Kalau kita cek barangnya testimoni nggak ada, langsung aja kita lihat kalau testimoninya sold out, berarti emang udah nggak ada barangnya, nggak ada stoknya, nggak usah dipaksakan gitu kan. Stoknya walaupun di sini ada, cuma emang stoknya nggak ada. Mau beli barang apa, barang goib gitu. Nah, langsung kita cari aja yang lain. Nih, Zotac GTX 1060. Terjual satu produk, belum ada testimoni. Langsung aja kita, stoknya masih ada. Nanti kalau seumpama kalian mau beli gitu kan, kalian tanyakan apa namanya si ketersediaan stoknya ada berapa gitu kan, khawatir nanti saat hari itu ngomongnya satu, ternyata hari itu juga ada yang beli 3 orang, otomatis 3 orang ini bakal rebutan, dia bakal bingung siapa yang bakal dapat barangnya, ya bakal berabe dah. Ini di deskripsi VGA-nya full set ya, nggak batangan kayak sebelumnya, full set. Kalian bakal dapat semua, sampai kitab-kitab sampai kaset, box kitab, kaset, stiker ya, sampai stikernya masih ada. Normal, lancar, no minus, X gaming, dan garansi personal 7 hari. Ya garansi personal 7 hari sih untuk VGA card bekas ya. Ya masih mau dibilang aman sih enggak ya. Cuma masih sedikit bisa dicek VGA cardnya. Kalian bisa coba apa namanya si VGA card ini apakah ada kendala atau enggak. Selanjutnya diskusi, kita lihat di diskusinya bisa kita cek. Ready, barang aman, apa bekas pakaian, apa aman kan untuk browsing dan gaming. Nah ini udah jelas kan. Kita lihat tokonya, jangan lupa lihat tokonya. Khawatir tokonya punya track record jelek, dan kalau udah punya track record jelek ya bakal bermasalah nanti saat kalian beli. Nah di sini lumayan 4,6, 4,5 ke atas itu udah lumayan menurut
aneh ya. Jadi ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat memang harga pasaran untuk saat ini ya. Saat video ini dibuat itu si GTX 1060 itu di kisaran 2 jutaan. 2 juta kurang dikit atau enggak 2 juta pas atau 2 juta ke atas ya. Jadi memang untuk mendapatkan harga di bawah 2 juta tuh kayak sulit banget gitu kan. Nah, di sini ya kisaran 2 juta, 2,1, 2,2 ya. Dan di harga segini yang pasti itu kondisinya bekas. Kalian nggak bakal bisa dapat harga di segini harga dengan kondisi baru. Mau nggak mau kalian akan mendapatkan dengan kondisi bekas. Itu sudah mutlak ya. Karena carry hore itu ya belinya yang bekas-bekas aja ya kan. Yang penting kan carry dan hore. Carry dan bahagia. Nah, itu dia cara Ana cari VGA card kenapa bisa dapat harga murah dan mantep ya, karena gitu metodenya. Kalian udah tahu sendiri ya, tinggal kalian praktekkan. Cuma di sini di terakhir Ana bakalan coba bahas fitur-fitur dasar karena sebenarnya fiturnya banyak banget. Coba Ana bakalan bahas fitur dasar di fitur-fitur Tokopedia Marketplace ini. Yang pertama gini, paling sesuai itu saat kalian search pertama kali diurutkan ya. Itu saat kalian search pertama kali, kalau kalian pilih paling sesuai itu ya paling sesuai aja gitu. Gue juga sendiri nggak benar-benar paham algoritma paling sesuai seperti apa. Cuma mungkin paling relevan atau mungkin dia bayar Tokopedia untuk menaruh iklannya paling atas atau gimana, gue juga nggak paham. Nah, kalau kita urutkan menurut ulasan, berarti kita ingin mencari barang yang paling banyak dibeli. Otomatis itu ada kemungkinan kalau tokonya terpercaya atau mungkin barang yang dijual itu laris manis dan bagus gitu kan. Saat kita ini ulasan. Nah, di sini ada ini mahal banget sih ya. Nah, kalau emang kita urutkan dari secara ulasan, berarti emang ulasannya banyak dan itu udah banyak dibeli orang, entah dari tahun 2016 atau 2015 entah, atau mungkin dari sebelumnya, atau mungkin dari Tokopedia pertama kali keluar gitu kan. Cuma kalau kita memang mencarinya secara ulasan seperti ini. Dan kalau kalian itu urutkannya secara ulasan, otomatis yang keluar itu harga pasaran yang wajar gitu. Ya karena emang harganya tinggi ya. Untuk membeli ini aja anjir sih, GTX 1060 harganya 5 juta kan, lebih baik kalian nabung lagi di RTX gitu. Cuma di sini Ana cuma mau ngomong kalau kalian itu urutkan secara ulasan, itu adalah cara teraman untuk kalian mencari barang. Ya kalau kalian emang lebih ke trust gitu ya, lebih nggak mau gambling atau mungkin lebih mau cari aman, kalian bisa ambil ulasan. Di ulasan juga kalau kalian cari ke bawah itu siapa tahu ada harga lebih murah. Tuh si GTX masih mahal sih, cuma ya seperti ini gitu kan. Mana ya, emang harganya masih mahal sih ya karena kasus kemarin itu. Mungkin ini kalian bisa membeli GTX 1060 6GB dengan harga 2,5 jutaan kalau kalian mengurutkannya secara ulasan. Kalau kalian mengurutkannya secara terbaru, berarti per tanggal atau per jam mungkin ya, kalau lebih detailnya itu akan tampil. Jadi seumpama nih gue klik track terbaru, mungkin 1 jam yang lalu penjual ngeposting, atau mungkin 1 menit yang lalu mungkin ya, atau mungkin hari ini gitu, para si penjualnya tuh ngeposting. Jadi kalau kalian ingin, kalau terbaru itu ya berarti ya terbaru gitu, nggak usah dijelasin lagi. Bukan berarti barangnya baru atau bekas, bukan, tapi barangnya itu dijual baru-baru ini gitu. Nah, gitu lebih pasnya baru-baru ini. Untuk harga tertinggi kayaknya nggak penting juga sih kita urutkan harga tertinggi, karena iya ngapain juga kita nyari harga tertinggi dari si GTX 1060 ini, nggak penting juga. Ini deh yang penting, harga terendah. Kita udah jelaskan sebelumnya kalau kita bakalan melihat barang diurut dari harga termurah ke harga ya naik. Jadi yang paling Ana tekankan untuk memakai itu pertama harga terendah, untuk mencari harga terendah yang bisa kalian dapatkan. Yang kedua ulasan,
untuk kalian yang emang pengen cari aman, yang ketiga terbaru. Nah, ini metode Ana memakai urutkan di Tokopedia. Sebenarnya berlaku juga di marketplace lain, cuma karena ini Tokopedia ya kita bahasnya Tokopedia. Dan juga untuk lebih spesifik ya, misalnya nih Anda nulis GTX 1060 trek, itu yang keluar kadang itu yang keluar GTX 1060 itu kalau kita pencet itu enggak, yang keluar bukan cuma VGA card, tapi kadang mungkin PC build up atau mungkin PC udah siap pakai, udah jadi, atau mungkin laptop gitu kan. Jadi kita padahal pengen nyari VGA card aja tapi nyampur-nyampur sama itu. Nah, kalau udah kayak gitu enaknya kita pakai filter kategori. Ini nggak penting banget, cuma buat gua ini penting ya, karena emang annoying gitu loh kalau kita mau nyari VGA card doang yang keluar sampai laptop, sampai PC udah jadi, mini PC segala macem lah, padahal kita pengen nyari VGA card doang. Nah, kita pakai fitur filter di sini, filter kategori. Kalau udah kita pencet nih VGA card doang, otomatis yang keluar bakal VGA card doang, nggak lain dari itu. Untuk yang selanjutnya, bagi kalian yang emang pejuang COD ya, gue nggak percaya nih kalau gue nggak ketemu orangnya langsung gitu kan. Kalian bisa pakai inilah fitur. Ini sebenarnya nggak penting banget sih, cuma ya mau gimana lagi gitu kan. Gue jelasin aja sekalian sampai habis gitu. Kalau kalian emang nggak ragu gitu kalau pengen beli online itu kan, nunggu barangnya, apalagi ini barang bekas, kalian bisa COD. Seumpama kalian berdomisili di Bandung, kalian bisa centang ini Bandung dan mungkin cari barangnya dan hubungi orangnya, dan COD-an bisa langsung tes di tempat biar kalian yakin kalau barang itu memang masih bagus dan bekerja secara umumnya. Selanjutnya ini harga ya. Untuk harga ya kalian bisa aja, ini udah jelas nih, harga minimum semua budget kalian itu 1,5 jutaan sampai 3 juta. Enggak 1,5 juta sampai 2.500.000. Nah, kita bisa pakai 1,5 juta sampai 2.500.000. Cek. Ya yang keluar ya bakal harga di sekitaran segitu, tinggal kalian memilih dengan bijak apa yang mau kalian beli, udah gitu aja gitu kan. Soalnya pengiriman ini enggak ini juga. Ini dia kondisinya. Kadang kalau gua nyari barang yang seumpama kategorinya masih baru ya, nih 1660 Super. Nah, kita coba di 1660 Super. Karena harga pasarannya itu masih lumayan mahal ya kalau kita beli baru. Dan ini pun kalau kita beli bekas ya mungkin pemakaiannya belum nyampe setahun, atau mungkin udah setahun, baru setahun, atau mungkin dia baru beli beberapa minggu yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu dan dia nggak serak sama VGA card ini. Nah, kita bisa coba ini fitur kondisi bekas. Cek, keluarkan harganya. Di sini kita lihat harganya 3,85, padahal ya sebenarnya harga barunya sih 3,75 ya. Di sini 3,7 ya. Untuk si MSI kayak gini, Ventus ya segini harganya lumayan worth it lah. Kelebihannya kalau kalian itu nyari barang yang kondisinya bekas ya, biasanya si penjualnya ini dia pribadi, bukan toko. Karena dia pribadi, inilah kekuatan kita. Di mana? Ditawar. Seumpama ini harganya 3,8 gitu kan, kita bisa chat orangnya, kita nego, mungkin kita bisa dapetin harganya di 3,5 jutaan, atau mungkin di bawah dari itu ya. Tergantung pintar-pintar kalian nego dan membujuk penjualnya. Oke, untuk selebihnya kayaknya gue nggak pernah pakai. Cuma gue sering pakai yang ini aja. Kalau di filter itu kategorinya, lokasi, harga, sama ini
kondisi. Udah itu aja yang sering gue pakai kalau gue nyari barang di Tokopedia ini khususnya, atau mungkin umumnya di semua marketplace di Indonesia. Oke, itu aja udah kepanjangan kali ya pembahasan kita tentang marketplace. Kayaknya terlalu bertele-tele ya, sorry lah kalau terlalu bertele-tele dan ini ngabisin banyak waktu kalian. Cuma gue kayak pengen sedikit mengedukasi gitu kan, asik mengedukasi. Ya memang harus seperti ini gitu. Jadi biar kalian tuh nggak komen-komen aja ala gitu kan, bohong gitu. Itu mah harganya nggak segitu, padahal memang harganya masih gitu pas gue beli gitu. Oke, jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian, dan kalian boleh like video ini, atau mungkin jika kalian punya pendapat atau mungkin request ke depannya bahas marketplace lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech, and always see you next time. Wassalam.